Bersama lagi dengan saya Yasir, salah satu mahasiswa IAINU Kebumen Kampus 2 Warga Pandan. Kali ini saya akan berbagi tentang praktek micro teaching Akidah Halal kelas 7 MTS. Ini akan saya persembahkan untuk kampus saya tercinta, Kampus IAINU Kebumen Kampus 2 Warga Pandan, terkhusus untuk pengampu mata kuliah micro teaching, yaitu yang terhormat Bapak Sobari Waluyo Sejati SPD MPD. Untuk itu tetap ikut di sini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Kelas 7 MTS. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga kalian selalu bisa mengikuti pelajaran yang Bapak berikan. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi akidah akhlak. Namun sebelum materi dimulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk bareng-bareng berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan anak-anakku sekalian, bahwa kita setiap hari sebagai seorang Islam, kita pasti melaksanakan sholat 5 waktu. Ada sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Nah, sholat itu kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Setiap kali terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, hati kita tergetar. Langsung kita berwudu, kita lakukan sholat. Nah, tanpa pandang ada kegiatan apa dan lagi ngapain, setiap ada suara azan, hati kita tergetar dan kita selalu mengadakan sholat. Nah, kita lakukan dengan sangat segera. Nah, itu bisa diibaratkan dengan apa? Ya, taat. Nah, setelah melakukan sholat dengan penuh tanggung jawab, kemudian kita kerjakan tanpa pamrih, tanpa ingin dilihat oleh orang tua, teman, saudara, ataupun kerabat. Kita lakukan hanya semata-mata untuk mengharap ridho Allah. Itulah yang namanya apa? Tepat sekali. Namanya ikhlas. Karena ikhlas adanya di sini. Nah, kemudian setelah kita melakukan sholat itu dengan penuh tanggung jawab, dengan ikhlas, namun kadang-kadang sebagai manusia biasa, kita itu kadang khilaf. Sudah waktunya sholat, kita masih main-main, masih sibuk dengan kerjaan kita, masih ada yang sibuk dengan menggambar, menonton TV, mengerjakan pekerjaan lain, dan semua itu seringkali kita lakukan. Nah, itu adalah sebuah kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, kita pastinya merasa takut akan murka Allah. Jangan-jangan kesalahan kita itu akan mendatangkan mudarat bagi kita. Nah, takut itu sendiri dalam bahasa Arab disebutkan dengan apa? Ya, khauf. Nah, ketika kita sudah merasa melakukan kesalahan, lalu kita tersadar, kita pengen kembali kepada jalan Allah. Kita menyesal sekali, telah melakukan perbuatan menunda-nunda waktu, menyesal telah melalaikan sholat. Nah, kita menyesal sekali. Nah, menyesal itu sendiri diserahkan dengan apa? Ya, taubat. Nah, kalau kita gabung dari awal, yaitu pertama adalah taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Jadi ada 4 elemen, yaitu pokok pembahasan pada pertemuan pada kali ini, yaitu judulnya adalah taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, anak-anak sekalian,
Apa sih taat? Taat menurut bahasa adalah patuh. Sedangkan menurut istilah, taat itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan yang Allah tetapkan. Itulah yang namanya taat. Salah satu contoh taat. 1. Sholat. Yang kedua, contoh melakukan taat kepada Allah adalah puasa, zakat, haji. Nah, itu salah satu contoh-contoh perbuatan taat kepada Allah. Dan perbuatan yang tidak taat, contohnya adalah syirik, menyekutukan Allah. Terus berbuat aniaya. Itu salah satu contoh perbuatan tidak taat kepada Allah. Nah, setelah taat, tadi kita pembahasan yang kedua adalah ada yang namanya ikhlas. Ikhlas itu adalah tidak mengharap apapun dari makhluk. Yang mengharap hanya ridho Allah. Ridho Allah. Kita hanya melakukan sesuatu yang mengharap ridho Allah, tanpa embel-embel apapun. Contoh, kita belajar menuntut ilmu semata-mata mengharap ridho Allah, bukan untuk mengharap pujian dari manusia, pujian dari guru, pujian teman, pujian orang tua, pujian dosen, pujian kerabat, bukan. Tapi semata-mata untuk mengharap ridho Allah. Nah, ibaratnya kalau kita menanam padi, pasti tumbuhlah rumput. Jadi kalau kita sudah berusaha ikhlas, otomatis yang namanya tadi, atribut tadi melekat pada kita. Kalau kita belajar, kita pintar, pasti akan dipuji orang. Udah pasti dipuji orang. Jadi jangan khawatir, jangan mengharapkan pujian. Yang terpenting dari ridho Allah. Kalau Allah ridho, insya Allah semuanya akan berkah. Nah, yang ketiga adalah khauf. Yang ketiga adalah khauf. Khauf itu takut. Takut apa? Takut akan murka Allah. Nah, dalam diri kita memang harus adanya rasa khauf, rasa takut. Kenapa? Karena dengan rasa khauf tadi, kita akan menjadi dekat kepada Allah. Ketika kita takut bahwa sholat kita diterima atau tidak, takut bahwa kita melakukan kesalahan akan dibalas langsung di dunia atau di akhirat, kita akan masuk neraka atau surga, takut akan seperti itu, kita akan timbul dalam diri kita bahwa harus dekat dengan Allah, harus dekat dengan Allah supaya kita selamat. Jadi takut itu penting, takut akan murka Allah. Nah, setelah ketakutan itu ada, dibangun dalam diri kita, saat kita melakukan kesalahan, langsung kita kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, taubat. Yaitu yang terakhir adalah taubat. Taubat secara bahasa adalah kembali. Kembali kemana? Kembali kepada jalan Allah. Nah, saat kita melakukan perbuatan yang tidak Allah ridhoi, atau kita lalai dalam menjalankan perintah Allah, maka langsung kita bertobat kepada Allah, langsung kita mohon ampun kepada Allah, langsung kita iringi dengan perbuatan baik. Untuk itu, bagi kita sekarang ini adalah harus bisa menjaga rasa taat kepada Allah, rasa ikhlas dalam beribadah, rasa takut akan ancaman Allah, dan rasa penyesalan atas segala perbuatan yang kita lalui tanpa yang Allah ridhoi. Nah, itulah materi pada kali ini. Nah, bagi anak-anakku sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh menulis di email lalu dikirim ke Bapak. Alamatnya adalah yasir.ibnu.samiso@gmail.com.
gmail.com. Nah, setelah kalian mengirim pertanyaan, nanti akan Bapak jawab via email juga. Kemudian setelah kalian bertanya, nah kalian Bapak yang bertanya. Karena setiap kegiatan perlu ada evaluasi. Karena evaluasi itu penting untuk mengukur tingkat sesuatu yang telah kita kerjakan. Nah, untuk mengevaluasi pembelajaran dari awal sampai akhir, makanya Bapak sudah menyiapkan sebuah link yang kalian bisa akses dan bisa isi di situ. Nah, linknya ada di bawah ini. Kalian klik di sini, kemudian lihat di situ pertanyaan-pertanyaannya, kemudian kalian jawab. Nanti akan kalian bisa melihat berapa hasil dari pengerjaan kalian. Jadi kalau kalian sudah melihat hasilnya, berarti kalian sudah bisa mengira-ngira bahwa oh ternyata saya mampunya sudah baru sampai ini, menangkap pelajaran baru sampai ini. Berarti ada motivasi lagi untuk lebih semangat lagi, lebih giat lagi dalam belajar. Dan bagi yang sudah nilainya bagus, dipertahankan, karena belajar itu memang tidak ada berhentinya. Harus selalu belajar dan belajar. Nah, untuk itu kita simpulin pada pembelajaran ini. Nah, kalian boleh tulis dalam kertas kesimpulan pembelajaran pada kali ini. Terus kesimpulannya kalian kirim ke email Bapak. Kemana tadi? yasir.ibnu.saniso@gmail.com. Tepat sekali. Nah, setelah disimpulkan, berarti pelajaran kita kali ini sudah cukup. Dan untuk materi yang selanjutnya, kalian jangan kemana-mana, harus ikutin terus di channel ini, karena disinilah Bapak akan selalu memberikan materi-materi yang up to date, yang bisa kalian akses dan kalian dengarkan, kalian pelajari, kalian simak untuk menjadi ilmu yang mudah-mudahan Allah ridhoi. Dan kali ini pelajaran sudah cukup. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.